Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 yang nama-namanya telah tertera di layar akan mempresentasikan mengenai prototype model. Mungkin kita mulai aja dari slide pertama. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia, NIM 211201191200023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari prototype model. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih rinci mengenai definisinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengembangan suatu sistem. Jadi, dalam proses pengembangan suatu sistem itu seringkali menggunakan pendekatan-pendekatan. Nah, salah satunya yaitu dengan pendekatan prototype model atau metode prototype model. Nah, metode ini sangat baik digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah antara user dan analis yang timbul akibat user tidak mampu mendefinisikan secara jelas kebutuhan-kebutuhan dari suatu sistemnya. Nah, prototype model ini merupakan suatu proses pembuatan software yang sifatnya berulang dan dengan perencanaan yang cepat dan juga perencanaan yang tepat di mana nanti akan adanya feedback atau umpan balik yang memungkinkan terjadinya suatu perulangan dan perbaikan suatu sistem. Nah, prototype model ini juga merupakan salah satu model yang sangat sederhana dalam pembuatan suatu software yang mengizinkan penggunanya untuk memiliki suatu gambaran awal atau suatu gambaran dasar tentang programnya atau softwarenya, serta melakukan suatu pengujian awal yang didasarkan pada konsep modul kerja atau working model. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari prototype model yang akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Silahkan. Oke, perkenalan, nama saya Galih Wisnu Aryawira, NIM 211-2011-9140-139. Di sini saya ingin jelasin sedikit mengenai tujuan dari prototyping model. Jadi di sini prototyping model mempunyai tujuan untuk mengembangkan model awal software menjadi sebuah sistem yang final. Bisa dilihat di sebelah kiri itu ada gambar daripada proses prototyping model itu sendiri. Saya akan jelasin sedikit, nanti di belakang akan dijelasin sebenarnya. Jadi yang pertama itu ada requirement gathering, yaitu pengumpulan ide atau pengumpulan ide, rancangan-rancangan sistem yang akan dibuat. Lalu ada quick decision, yaitu di sini decision making atau pengambilan keputusan akan rancangan final yang akan dibuat. Lalu ada build prototype, di sini kita membuat prototype daripada sistem tersebut. Lanjut ke customer evaluation of prototype. Jadi di sini klien akan punya andil juga terhadap prototype yang akan dibuat. Jadi apabila ada kendala, bisa langsung di-refine lagi, dirombak lagi requirement-nya sesuai dengan suggestion klien. Seperti itu. Apabila tidak ada, maka lanjut ke acceptance by customer, yaitu penerimaan atau persetujuan sistem yang telah dirancang oleh klien, lalu dilanjutkan ke desain, yaitu kita di sini mendesain antarmuka pengguna, lanjut ke implementation, testing, lalu terakhir apabila aplikasi sudah berjalan akan ada maintenance secara berkala. Mungkin gambarannya seperti itu, bisa dilanjut slide-nya. Terima kasih. Oke, saya Jime Yuda, NIM 21120119217, akan melanjutkan penjelasan dari Mas Gali ya. Di sini saya akan menjelaskan prototyping model yang pertama ini berdasarkan dari bentuknya ya. Oke, jadi berdasarkan karakteristiknya ada yang namanya itu paper prototype. Nah, sesuai namanya, paper prototype itu merupakan model prototype yang menyampaikan ide bersifat general ya terhadap customer mengenai segala kebutuhan sistem di awal proses prototype tersebut, seperti itu. Nah, dapat dilihat pada gambar ya,
Jadi kita menggunakan alat bahan kertas, lalu alat tulisnya bisa pulpen, spidol, dan lain sebagainya untuk membuat desain prototipe dari sistem yang akan kita buat nantinya. Nah, kenapa kita membuat prototipe ini? Itu adalah untuk dikonsultasikan ya, baik dengan customer maupun dengan tim produksi nanti, sehingga bisa sama-sama mendapat kejelasan mau kemana arah produksi sistem nanti, seperti itu. Nah, namun terdapat kekurangan dari sistem paper prototype ini, yaitu adalah produknya itu jadi kurang dalam segi penyempurnaan atau kemutakhirannya ya. Nah, dalam artian kapasitasnya itu sangat terbatas dan tergantung dengan keinginan dari customer itu sendiri. Nah, namun dalam praktiknya paper prototype ini termasuk yang paling sederhana karena yang tadi ya, peralatannya tergolong mudah untuk didapatkan dan murah ya, dan juga tidak ada ketentuan atau aturan yang mutlak dalam pembuatan paper prototype ini. Jadi sangat fleksibel untuk digunakan, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan ke teman yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zulfafat Akbar Ahmad dari angkatan 2019 dengan NIM 38. Kemudian saya akan menjelaskan bentuk yang kedua, yaitu low fidelity prototype. Prototype ini hampir sama dengan yang tadi dijelaskan oleh Jimmy. Jadi prototype ini fungsi atau interaksinya tetap terbatas begitu. Karakteristik lain dari low fidelity prototype, konsep perancangan dan layout ini lebih menggambarkan konsep perancangan dan layout dibandingkan dengan model interaksi. Kemudian tidak memperlihatkan secara rinci operasional sistem yang digunakan, hanya menggambarkan konsep pendekatan secara umum. Kemudian dalam low fidelity prototype ini, user menggunakan ini sebagai interaksi dengan orang yang bertanggung jawab dalam membuat gambar, lalu memilih sistem filenya, sehingga hasilnya sesuai keinginan klien. Low fidelity prototype ini juga terdapat kekurangan, yaitu di bagian sistem visual yang tidak bisa dipresentasikan dalam penggambaran elemen visual tersebut, sehingga akan terasa kurang feel-nya. Lanjut. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan ke bentuk prototipe selanjutnya, di mana pertama-tama perkenalkan, nama saya Hana Adila dengan NIM 24, yaitu prototipe selanjutnya high fidelity prototype, di mana high fidelity prototype ini lebih rinci menggambarkan sistem. Nah, high fidelity prototype ini apa sih? Prototype yang menggunakan material yang diharapkan untuk menjadi produk final dan memproduksi lebih dari sekedar produk finalnya. Nah, prototipe ini mempunyai interaksi penuh dengan pengguna, di mana pengguna dapat memasukkan data dan berinteraksi dengan sistem, sehingga kita dapat mensimulasikan sebagian besar fungsi dari sistem akhir dan mempunyai penampilan yang sangat mirip dengan produk yang sebenarnya. Mungkin bisa next selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Afifah Humaira dengan NIM 141. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai teknik vertikal maupun teknik horizontal. Teknik vertikal dan horizontal ini merupakan sistem yang dapat membatasi ketika fitur akan diimplementasikan pada prototipe. Nah, vertical prototype sendiri ini mengandung fungsi yang detail, namun hanya untuk beberapa fitur yang terpilih saja, tidak dapat untuk pada seluruh fitur sistem yang ada. Sedangkan sistem horizontal prototype ini dapat mencakup ke seluruh fitur antarmuka pengguna, namun tidak memiliki fungsi pokok atau hanya berupa simulasi, sehingga belum dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh yang lain.
Oke, baik. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Arya Wibowo dengan NIM 129. Selanjutnya di sini ada kelebihan dari prototype model itu sendiri. Yang pertama ada koordinasi, di mana komunikasi antar pengembang dan pelanggan akan terjalin dengan baik. Yang kedua ada efektivitas, pengembang dapat bekerja lebih baik dan dalam menentukan kebutuhan setiap pelanggannya. Yang ketiga ada interaktif, pelanggan berperan aktif dalam proses pengembangan sistem. Yang keempat efisien, pengembang akan lebih menghemat waktu dalam mengembangkan sistem. Yang terakhir ada penerapan. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakaian mengetahui apa yang diharapkan. Gitu aja, lanjut. Ya baik, perkenalkan nama aku Alaraditya Autodinata, angkatan 2019, NIM 057. Walaupun sistem prototype model ini terlihat mudah, tetapi masih banyak hal-hal yang tidak terlalu difokuskan, bahkan dilewati sehingga menjadi sesuatu yang detrimental pada masa perkembangan aplikasi yang kita rancang. Salah satu contoh kekurangannya itu adalah kualitas secara menyeluruh. Pelanggan kurang menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Mereka hanya tahu dengan penampilan dan cara kerjanya, tapi tidak tahu bagaimana sistemnya, apakah efisien, efektif, atau semacamnya. Sehingga kita juga tidak tahu juga apakah maintenance-nya itu akan mudah atau tidak dalam jangka panjang. Kedua, sistem yang belum matang. Setelah membuat prototype high fidelity-nya, biasanya developer ada saja yang hanya langsung mengembangkannya menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya rangkanya, sehingga kembali lagi kita tidak tahu apakah itu lancar atau tidak. Kemudian yang ketiga itu interaksi manusia dengan komputernya itu tidak bagus karena kita hanya melihat bagian front end-nya, tetapi back end-nya itu tidak tahu apakah rapi atau enggak dan tidak terdefinisikan dengan baik sehingga kita tidak tahu apakah bakal berjalan lancar atau tidak. Mungkin slide selanjutnya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Brigita Lucresia Sihombing, NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan beberapa catatan. Hubungan manusia dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik dan benar. Jadi, dalam setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangan. Namun kekurangan tersebut dapat diminimalisir, yaitu dengan mengetahui kunci dari model prototipe tersebut. Nah, kunci agar model prototipe ini berhasil dengan baik adalah dengan mendefinisikan aturan-aturan main pada saat awal, yaitu pelanggan dan pengembang harus setuju bahwa prototipe dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan. Prototipe akan dihilangkan sebagian atau seluruhnya, dan perangkat lunak yang aktual direkayasa dengan kualitas dan implementasi yang sudah ditentukan. Sekian dari saya, boleh di next. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fakis Kiskan, NIM 83. Saya akan menjelaskan tentang metode atau tahapan prototype. Yang pertama itu ada pengumpulan kehidupan, yaitu pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format atau kebutuhan seluruh perangkat lunak dalam garis besar sistem yang akan dibuat. Yang kedua itu ada membangun prototype. Membangun prototipe ini dengan membuat perancangan sementara yang berpusat pada penyajian kepada pelanggan. Contohnya itu ada membuat input dan contoh outputnya. Terus yang ketiga ada prototype. Ada evaluasi prototype. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototipe ini sudah dibangun sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Jika sesuai, maka bisa dilanjut ke langkah keempat. Jika tidak, bisa kembali ke tahap awal. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Syafia Huyai, NIM 004. Di sini akan menjelaskan lanjutan dari metode atau tahapan dalam penyusunan prototype model, yaitu mengkodekan sistem. Dalam tahapan ini, prototyping yang sudah dipresentasikan kepada pelanggan disepakati dan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Kemudian menguji sistem. Setelah sistem sudah jadi, menjadi suatu perangkat lunak yang siap dipakai, harus dites terlebih dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan cara white box, black box, basis PET, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Kemudian ada evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika sudah, maka langkah ketujuh akan dilakukan. Jika belum, maka kembali ke langkah 1 dan 2.
Dan yang terakhir, penggunaan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Sekian, bisa dikembalikan ke moderator. Oke. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Mengenai apabila ada kesalahan dan kehilafan, kami mohon dimaafkan. Semoga presentasi dari kami dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.